试试我的魔法之翼，怪兽，让你尝尝被血龙马践踏的滋味。我若是输给周云，我肯定会被当场废掉。想胜，应承。我看我绝不能输。凌云的命，比赛开始，猛虎，看你能撑到何时？结束了。周师兄，有请。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Ancient Supremacy. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat pertarungan yang cukup dahsyat antara dua orang senior tingkat tinggi. Kemudian terlihat Lin Yun yang menjual tulang api darah sekaligus melelang tanduk banteng emas miliknya. Bahkan Laodong dan pelayan pavilion tak percaya jika Lin Yun memiliki benda seperti itu. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Qiulan yang tengah melelangkan tanduk kepala banteng emas. Semua orang pun terkejut siapakah orang yang telah mengirim tanduk itu. Kemudian terlihat seorang senior yang marah dan menyuruh bawahannya untuk mengecek barang tersebut. Kembali ke pelelangan, di sana Qiulan menjelaskan, jika sebuah pedang dipoles dengan tanduk kepala banteng emas, maka pedang itu tidak akan kalah dengan senjata misterius. Dan harga awal untuk tanduk banteng emas adalah 2000 batu roh tingkat rendah. Beberapa orang yang ada di sana pun menawar, mulai dari 2100 sampai 3500 batu roh. Dan akhirnya terjual di harga 3500 batu roh. Laodong tak percaya jika bisa terjual semahal itu. Tapi Lin Yun memberitahu jika semua itu sepadan dengan kesulitan di lembah sempit yang telah ia lewati. Kemudian terlihat dua orang yang sedang mengangkat sebuah benda yang sangat berat. Awalnya Laodong menebak jika itu adalah baju Jirah. Dan sepertinya itu adalah kotak pedang yang rusak. Rupanya semua orang di sana tidak ada yang mengetahui barang itu. Ternyata barang itu adalah sebuah pedang legendaris milik seorang pendekar dari medan perang kuno di luar Tian Shui. Dan umur pedang itu diperkirakan sekitar 300 tahun. Harga lelang pedang tersebut dimulai dari 3000 batu roh tingkat rendah. Awalnya Laodong meremehkan pedang jelek itu karena dianggapnya harganya terlalu mahal. Tapi Lin Yun menjelaskan jika pedang bunga Tibet membutuhkan wewangian bunga untuk diseduh, dan hanya pendekar pedanglah yang bisa menyimpan keharuman bunganya. Scene berpindah, terlihat dua orang anak buah yang melapor kepada seniornya jika tanduk banteng emas diambil oleh seorang pria bernama Lin Yun yang mengenakan pakaian King Yun Jong. Senior itu pun bertanya di manakah lokasi King Yun Jong. Bawahannya pun memberitahu jika lokasinya ternyata begitu dekat. Tapi meskipun begitu, ia khawatir jika rumah lelang ini tak mudah untuk tuan muda. Tapi senior itu berkata jika ia tak memperdulikan hal itu karena dirinya akan tetap balas dendam kepada Lin Yun di kota Whitewater. 记牌的，身上穿着青云宗的服饰。浪花剑需要花香酝养，正需要剑。黄金牛角乃是一个叫凌云的人。青云宗，他在什么地方？就在隔壁。匣收纳花香。少主，已经查到了。恒云山脉让你躲过一劫，在这百里17号包厢内。 虽然就在隔壁，无妨。白水城，我倒要看看你还怎么跟我斗。只怕这拍卖行不好动手啊。 Kembali ke pelelangan, ternyata harga 3000 batu roh tak ada seorang pun yang mau menawarnya. Dan saat itu tiba-tiba saja Lin Yun menawar di harga 3100 batu roh.
Tapi saat itu Laodong langsung segera menghentikannya karena menurutnya Lin Yun sudah mulai gila. Dan di saat pedang itu sudah mau terjual, tiba-tiba saja ada seseorang yang menawar hingga 4.000 batu roh. Dan ternyata dia adalah tuan muda dari keluarga Yun yang ingin balas dendam kepada Lin Yun. Lin Yun yang mengetahui hal itu pun cukup terkejut karena menurutnya orang itu masih hidup setelah dikejar-kejar oleh banteng tanduk emas. Bukannya membela Lin Yun, Laodong justru malah bersyukur karena ada orang yang menawar lebih tinggi daripada Lin Yun. Tapi Lin Yun tak mau kalah, ia pun langsung menawar dengan harga 5.000 batu roh. Namun di saat tuan muda itu mau menawar lebih tinggi, ia pun dihentikan oleh bawahannya karena menurutnya nanti mereka tidak bisa menyelesaikan tugas. Setelah itu, pedang tersebut pun berhasil dibeli oleh Lin Yun dan ia segera membayarnya. 4000， 杨朵无人竞价了吗？3100，3000买个破剑匣。弟弟，有人出价比你高，赶紧收手吧。你是不是发烧，烧坏脑袋了？公子，你的剑匣送到了。该死！哟，少主，别成交！恭喜2楼雅间的这位贵500枚下品来石，加上刚才黄金牛角， 没能完成任务，那可就惨了。 Setelah itu, Lin Yun pun membuka pedang yang dimana keharuman bunganya diawetkan dengan suhu dingin dari sebuah es. Melihat hal itu, Laodong pun sedikit kesal karena menurutnya Lin Yun tak bisa dinasehati. Meskipun begitu, Laodong pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian sampailah di pelelangan terakhir, yaitu 10 tulang api darah dengan harga mulai dari 20.000 batu roh tingkat rendah. Semua orang yang ada di sana pun sangat terkejut mendengar hal itu. Bahkan tuan muda mulai ikut menawar dan beberapa orang juga menawar dengan harga yang lebih tinggi, mulai dari 20.500 hingga 40.000 batu roh. Tapi tuan muda tak mau digertak, ia pun menawar lebih tinggi seharga 60.000 batu roh. Dan saat tulang api darah itu terjual, Laodong dan Lin Yun tertawa terbahak-bahak. Lin Yun pun segera menyarankan Laodong untuk pergi keluar kota. Tapi Laodong sepertinya ingin membantu Lin Yun. Lin Yun justru berkata jika Laodong tak perlu mengkhawatirkan dirinya karena urusan dengan tuan muda dari keluarga Yun biar dia sendiri yang akan menyelesaikannya. 虽然奈何不了云家，但是他们想抓住我。恭喜云少主！你先赶紧出城。那你呢？我留下确实会拖累你，那我先回宗门。小声点，可别让隔壁听见。放心好了，我去童老板那儿拿。要是宗门大比你还不回来，我就带着少宗主赶来多少人，拿上灵石就出城。好，来救你。这么短的时间。 Setelah itu, Lin Yun pun datang kembali ke toko Wan Bao. Di sana rupanya pemilik toko sudah sangat menantikan kehadiran Lin Yun dan ia pun memberikan ucapan selamat karena tulang api darah milik Lin Yun terjual dengan harga yang sangat mahal. Setelah berbasa-basi, Lin Yun pun ingin membeli sebuah pil obat spiritual yang bagus. Kemudian ia menunjuk salah satu pil berwarna putih. Pemilik toko itu pun menjelaskan jika pil itu adalah sebuah harta karun yang bernama pil Tianyuan. Bahkan katanya pil itu bisa meningkatkan kultivasi sebanyak 30%. Tapi saat Lin Yun ingin membeli pil Tianyuan itu, pemilik toko justru melarangnya karena menurutnya Lin Yun masih terlalu dini. Namun saat ia mengetahui prestasi Lin Yun yang sangat luar biasa, pemilik toko pun menjualnya dengan harga 40.000 batu roh. Dan setelah itu Lin Yun pun segera pergi dari sana. 那是什么？ 那是我这的镇店，喜林公子喜得巨款。不知公子这次想买点5到10处，先需凝聚出一枚仙铁。我们俩之间客套什么？如果不想办法偿还，可以让凝聚的成功率提高30%之多。别开玩笑了，人上了。林老弟那一人斩蛇取quả为气海，才真正步入仙地。我对你的投资了，4万灵石卖你了。老哥的东西你随便选，都按底。那我就不客气了，十里扣吧。 Scene berpindah, terlihat tuan muda keluarga Yun yang mau balas dendam kepada Lin Yun. Bahkan tuan muda itu mengancam jika Lin Yun akan dikuburkan hari ini tepat di kota Whitewater. Dan saat itu juga terjadilah pertarungan antara para anak buah tuan muda melawan Lin Yun. Dan pada akhirnya film pun bersambung.
Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan pertarungan yang sangat sengit di antara Lin Yun melawan tuan muda dari keluarga Yun. Setelah itu terlihat juga Lin Yun yang sedang berlatih untuk mengikuti kompetisi keempat sekte besar. Kemudian saat pertandingan kompetisi dimulai, lagi-lagi Lin Yun selalu terlambat datang. Dan saat itu terlihat para tetua sekte yang menyaksikan pertarungan Lin Yun melawan senior Zhou Yun. Di mana dalam pertarungan tersebut terlihat adu kekuatan yang sangat dahsyat di antara mereka. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.